Oke, welcome back again to Stardust Stream. Dan kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari viewer kita, yaitu Rusli Hatta. Di pertanyaannya adalah, Bang, saya masih bingung dan mau tanya, Xenomorph-nya kan dari awal cuma satu, yang lahir dari Navarro. Tapi kenapa di akhir-akhir pas Ren nembakin pakai senapan, Xenomorph-nya jadi banyak, padahal nggak ada ratu alien di pesawat itu. Dan ada juga jawaban dari viewers kita juga. Dia menjawab kalau misalkan di bagian lain stasiun Renaissance sudah ada alien yang memang exist. Oke. Sebenarnya pertanyaan Rusli ini sudah dijawab ya. Gambaran besarnya itu ya benar yang dibilang oleh IG Dewi Diarta ini benar. Memang di sisi lain dari stasiun Renaissance, tepatnya di stasiun Romulus, itu memang udah ada alien. Dan itu dikasih lihat kok flash mob-nya kira-kira seperti apa. Tapi gue bakal jelaskan lagi kira-kira alurnya kayak gimana. Jadi di Alien Romulus itu kalian harus tahu nama stasiun luar angkasa itu adalah Renaissance, dan di dalam Renaissance itu terdapat dua laboratorium, yaitu Romulus dan juga Remus. Pesawat yang ditumpangi oleh para kru Alien Romulus ini, pemeran kita ini, kalau nggak salah nggak punya nama deh, tapi itu hanya sebatas pesawat dan ukurannya pun juga sangat kecil gitu loh. Jadi nggak yang mereka berinteraksi langsung dengan Xenomorph itu di pesawat mereka, bukan. Itu memang sudah ada di stasiun luar angkasanya. Nah, dari mana alien ini bisa muncul? Tepat sekali jawabannya kalau misalkan kalian bilang ini dari XX121. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ini adalah hasil outbreak yang dihasilkan oleh XX121. Jadi memang secara nggak langsung ya. Jadi dia menyerang beberapa ilmuwan atau officer dan akhirnya terjadi emergency, mengakibatkan banyak banget facehugger yang lepas dan akhirnya ke overcome, lebih tepat ya. Beberapa akhirnya berhasil terjangkit dan juga tidak bisa diselamatkan, dan yang lain berusaha membunuh tapi tidak berani membunuh. Akhirnya keluar banyak chestburster dan tercipta si beberapa alien baru lagi yang memang akhirnya memiliki hive mind yang sama, yaitu untuk membuat kokun di stasiun luar angkasa itu. Nah, makanya beberapa officer dan juga ilmuwan dan juga para pekerja yang ada di stasiun itu akhirnya dibawa dan juga dijangkiti oleh para facehugger, dan juga facehuggernya juga lumayan bebas di sini ya, karena kan dia tidak terikat oleh ovomorph. Nah, untuk XX121 ini memang akhirnya berhasil dibantai. Tapi dengan dibantai XX121 tidak menutup kemungkinan kalau misalkan alien lain juga bakal membantai para manusia yang ada di stasiun luar angkasa tersebut. Makanya alien-alien yang berhasil selamat dan juga berhasil dibunuh itu tetap masih berkeliaran di situ. Cuma bedanya ketika film ini tayang atau film ini eventnya itu mulai, alien-alien ini kan memang letaknya itu jauh dari tempat yang sedang mereka kunjungi, atau tepatnya titik poin yang sedang mereka kunjungi. Sekali lagi, pesawat mereka itu kecil. Nah, maka dari itu mereka hanya bisa mengunjungi certain point in place yang memang sudah terdestinasi aja, yaitu untuk mengambil pot cryosleep kan, dan juga mengambil bahan bakarnya. Kebetulan bahan bakarnya itu terdapat kontainer yang berisi banyak banget facehugger. Jadi memang itu secara tidak sengaja aja terjadi kan event yang ada di Alien Romulus itu, premisnya. Sekaligus gue juga bakal menjawab mengenai premis ya nanti sekalian. Seiring berjalannya gue jelasin aja. Nah, ketika para remaja ini akhirnya berhasil mendapatkan bahan bakar ya, tapi mereka harus dikejar-kejar oleh facehugger yang memang baru banget kayak menetas dari kontainer mereka. Ternyata kan yang terjangkit hanya satu, yaitu Navarro. Nah, Navarro ini kan langsung ke pesawat. Nah, maka dari itu kelihatannya memang aliennya cuma satu, karena memang sengaja dipisahkan dari stasiun luar angkasa itu. Padahal sebenarnya aliennya udah banyak di situ. Dan kalian kalau perhatikan, alien yang banyak ini, itu kejadiannya itu hanya ada di perspektif dari Andy, Rain, dan juga Taylor, yang memang mereka sedang berusaha untuk menjangkau pesawat mereka yang terjebak di stasiun atau di lab Romulus. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk masalah scene dari para alien ini, kenapa bisa banyak? Itu ada kok flash mob-nya, itu beberapa mayat yang sudah tergantung menjadi kokun. Mereka ada yang udah terbuka, terus juga dikasih lihat dari sudut pandang mukanya. Itu adalah salah satu adegan flash mob horror di franchise Alien
yang cukup bagus dan juga dirancang dengan cukup rapi. Sebenarnya itu lazy writing, jujur ya, itu lazy writing, tapi kena disajikannya dengan baik dan juga mengambil referensi yang bagus dari Alien 1986, jadi ya kita bisa menerimanya begitu aja. Nah, sekali lagi, kalau misalkan kalian bilang premis Alien Romulus ini terlalu malas dan juga terlalu singkat dan terlalu sempit, ya itu gue setuju, karena memang berfokusnya lebih baik ke practical effect. Tapi kalau kalian bilang premis ceritanya itu jelek, gue hargai pendapat kalian, karena memang kebanyakan film Alien sebelumnya itu berfokus ke orang-orang yang sudah matang, ya, dari segi umur dan juga dari segi kecerdasan dan juga kepintaran mereka itu lebih matang di film-film Alien sebelumnya. Walaupun memang di Alien Covenant di sini para idiot gitu loh. Nah, tapi ketika mereka memulai sesuatu yang baru, yaitu fresh start, fresh new, dengan menghadirkan para remaja ini, sebenarnya kalau dibilang premisnya jelek, enggak juga, karena gue tahu lu nontonnya itu dari sudut pandang kenapa para remaja ini bisa menang melawan Xenomorph, atau tepatnya kalau kalian mau lebih spesifik, kenapa Rain ini bisa keep up ketika melawan Xenomorph? Well, sebenarnya di dalam filmnya juga udah kelihatan desperate sih. Dan sekali lagi, kejadian yang ada di Alien Romulus itu adalah kejadian yang tidak sengaja, ya. Bukan kejadian yang benar-benar seperti di film Alien sebelumnya, itu mereka menyerahkan diri atau mereka turun langsung untuk mengerjakan tugas itu. Tugas para remaja ini, kalau kalian teliti di first act dari filmnya, itu sudah jelas. Objektif mereka adalah mengambil pot dari cryosleep, dipindahkan ke pesawat mereka, dan mengecek bahan bakarnya kira-kira bisa gak untuk 9 tahun. Ternyata hanya bisa untuk sekitaran 3 tahun doang. Maka dari itu dia butuh bahan bakar tambahan yang memang ada di stasiun Renaissance, dan masih ada tuh. Ibaratnya baterainya masih ada, makanya mereka ngambil. Nah, kalau kalian bilang plotnya ini kayak video game, betul, karena memang ada beberapa objektivitas yang harus kalian capai. Kayak di first chapter, kalian harus keluar dari planet. Second chapter, kalian harus mendapatkan perut cryosleep. Third chapter, kalian harus bisa mengambil bahan bakar ya. Fourth chapter, kalian harus bisa kabur mencegah atau bisa dibilang membunuh Navarro. Fifth chapter itu kalian harus menghindar dari kejaran para facehugger. Sixth chapter itu kalian harus menghindar dari kejaran Xenomorph yang sudah dewasa. Seventh chapter itu bakal langsung ke adegan di Alien 1986 yang kalian dikejar alien rame-rame. Eighth chapter itu bakal langsung ke adegan aksi tempur. Ninth chapter itu bakal mulai berfokus ke ending film, yaitu ke adegan yang lebih intens dan juga pokoknya intensitivitas untuk survival karakter kalian, terutama di anti-gravity, itu bakal lebih dicek ya. Ibaratnya kalian berusaha untuk menghindari beberapa obstacle yang ada di anti-gravity lift itu. Nah, baru di chapter terakhir, itu chapter 10, Offspring. Itu kalau di breakdown sebagai video game. Dan gue setuju kalau misalkan di breakdown seperti itu. Tapi kalau dibilang premisnya hanyalah malas dan juga jelek karena remaja melawan Xenomorph, menurut gue enggak. Karena memang yang disajikan di sini benar remaja versus Xenomorph, tapi kan kejadian mereka itu ada objektivitasnya lagi, dan mereka memang tidak tahu bahkan mengenai Xenomorph ini. Mereka baru tahu setelah dijelaskan oleh Rogue. Nah, tapi tetap gue hargai pendapat pendapat kalian. Kalau misalkan kalian bilang Alien Romulus ini kurang bagus karena menghadirkan remaja, ya oke. Gue masih bisa terima pendapat itu karena kalian melihat dari film-film Alien sebelumnya kan, yang memang berfokus ke orang-orang yang secara pemikiran, umur, dan juga kepintaran itu lebih matang. Well, we have all our taste, jadi nggak perlu kita sampai mengeneralisir. But still, dalam segi practical effect film ini masih layak banget buat ditonton. Ingat, layak ya. Layak itu bukan berarti bagus banget ya. Dan juga bukan berarti jelek. Dan juga bukan berarti bagus, dan juga bukan berarti perfect. Layak untuk ditonton, kalian masih bisa menikmati lah, enjoy lah di beberapa titik. Kira-kira seperti itu. Kalau begitu segini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan akhirnya dijelaskan ya melalui video ini tentang kenapa Alien Romulus yang tadinya cuma satu tiba-tiba jadi banyak di third act dari filmnya, atau mulai dari second act udah kelihatan banyak. Terus juga kenapa premis di Alien Romulus ini bisa ya intermediate arah ke jelek, tapi di beberapa orang bahkan mostly bilangnya itu intermediate ke bagus. Semua orang punya pendapat dan taste masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Silakan kalian taruh di kolom komentar. Kalau ada yang mau kalian tanya juga boleh banget di kolom komentar. Kalau begitu, see you guys in the next video.